Ya, takut ada borgol. Tentu saja Roy Suryo menjadi ketar-ketir dan ketakutan. Dan kelihatannya Roy Suryo bakal mencabut BAP. Waduh, bagaimana ini Roy Suryo ini kok malah mencabut BAP? Tentu saja tujuannya adalah untuk menghentikan proses perkara ya. Namun demikian sepertinya tidak bisa dikarenakan proses daripada hukum telah berlangsung, sehingga mungkin kalau menurut saya tidak bisa dicabut ya, karena telah lama berlangsung. Dan inilah pernyataan Roy Suryo. Pengadilan yang mana? Pengadilannya sudah ditutup sama dia. Iya, jadi pengadilannya itu Solo itu tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Yang punya kewajiban menunjukkan ijazah adalah ketika dilaporkan TPUA di Bareskrim. Dengan jahatnya, dengan liciknya, yang di Bareskrim ditutup prosesnya. Padahal tidak berhak sebenarnya menutup itu. Dan justru hanya kalimat identik di Bareskrim itu langsung tadinya mau digunakan di Polda Metro Jaya untuk mengkriminalisasi kami ini. Saya, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, Dr. Esmond, Bu Kurnia, Pak Egy Sujana dan lain sebagainya. Mungkin Pak Mike juga nanti senang. Ya, itu. Jadi jahat banget. Itu langsung mau dikriminalisasi. Maka izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menulis surat. Kami akan cabut BAP-nya. Oh ya? Iya, BAP kalau Pak Rizal membersama dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu, dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia, dia BAK, berita acara kalian, itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat 4. Ya, itulah tadi pernyataan Roy Suryo yang meyakini bahwa dia akan mencabut BAP ya, atau berkas acara pidana yang telah disampaikan ke pihak Bareskrim. Roy Suryo kan ditanyai ya, atau dicatat ya di BAP ya, berkas acara pemeriksaan ya, namanya BAP. Dan tentu saja hal ini karena akan diserahkan ke kejaksaan, saya pikir sudah tidak bisa ya, karena segera disidangkan. Saya pikir menurut saya itu tidak mungkin Roy Suryo bisa mencabut berkas acara pemeriksaan atau BAP, sehingga ya tujuannya untuk menghentikan proses hukum. Saya pikir itu tidak mungkin bisa terjadi. Itu hanya akal-akalan Roy Suryo saja. Ya, sementara Roy Suryo yang keluar-keluar mengenai ijazah Jokowi palsu, namun demikian ternyata dialah yang palsu. Ya, Roy Suryo yang mengaku peneliti, dikatakan oleh Irma Suryani, politisi Nasdem, adalah merupakan politisi peneliti palsu, demikian katanya. Mantan Menpora Roy Suryo dilabeli pakar telematika palsu. Selama ini ia berkoar-koar hingga melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun dalam perjalanan kasus hingga penyelidikan Bareskrim, ijazah Jokowi dinyatakan asli. Politikus Nasdem, Irma Suryani Caniago, memberikan tanggapannya soal polemik ijazah mantan Presiden RI yang tak kunjung selesai. Menurut Irma, Roy Suryo justru tidak pernah menempuh pendidikan di bidang telematika seperti yang diklaim oleh Roy. Ia mengatakan Roy Suryo meneliti bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, namun Roy hanya berniat membuat gaduh. Ya, itulah tadi berita mengenai dari Irma Caniago yang mengklaim bahwa Roy Suryo itu adalah peneliti palsu. Sementara itu Kurnia yang merupakan pengacara daripada Roy Suryo CS
tim advokasi ini membeberkan kondisi terkini terkait kasus ijazah di Polda Metro Jaya. Dan inilah beritanya. Kami akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya, BAP kalau Pak Rizal membersama. Silakan dicabut Roy CS. Silakan BAP-mu bu cabut. Laporanmu yang semula di Bareskrim itu kamu cabut, ya silakan. Tapi jangan harap ya laporan Pak Jokowi yang ke Polda juga ikut-ikutan dicabut. Enak aja. Kami tidak terima kalau Pak Jokowi juga ikut-ikutan mencabut laporannya di Polda. Jalan terus dong. Gak bisa. Gak bisa. Udah ya, siap-siap kamu. Siap-siap kamu, kasusmu naik P21 ya. Jalani proses hukummu Roy. Nggak usah kamu teriak-teriak kriminalisasi. Apa yang kamu lakukan terhadap Pak Jokowi itu lebih dari sekedar kriminalisasi. Itu fitnah jahat, mencoreng nama bangsa Indonesia karena kelakuanmu. Indonesia jadi dagelan, ngerti porak kowe. Tanggung jawab kamu. Pokoknya ya, laporan di Polda segera naikkan itu jadi P21, naikkan. Kami sudah tidak sabar menunggu gerombolanmu itu. Ayo, maju di persidangan. Hadapi, tidak usah cemen, tidak usah nangis-nangis. Tidak ada gunanya, ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ya bahwa pada hari ini kembali Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, dan salah satunya pada acara ini untuk memberikan klarifikasi. Saya kebagian untuk menanggapi dengan gestur ya daripada penasehat Polri, yaitu Bapak Arianto Sutadi, benar namanya segitu ya. Saya ingin mengatakan begini sebagai permulaan ya, bahwa dalam azas fiksi hukum, semua orang itu dianggap mengetahui keberadaan dan keberlakuan hukum. Tidak peduli apakah dia tamatan UGM atau tidak, ataukah dia hanya tamat SD, SMP, dan SMA. Tapi semua orang dianggap mengetahui hukum. Ya. Nah dalam hal ini, apabila ada rakyat yang menginginkan untuk mengetahui suatu informasi publik, let's say itu adalah ijazah daripada pemimpinnya barangkali yang sedang dipermasalahkan, maka ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang merupakan perbuatan kriminal, ya. Ini adalah hak konstitusi. Dua undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Perlindungan Data Pribadi, tidak ada satupun dalam kedua undang-undang tersebut yang memberikan dasar hukum bagi seorang pejabat publik untuk mengkriminalisasi rakyat yang mempertanyakan hal tersebut. Ya, patut ini digarisbawahi. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengatakan, terkadang kita bertanya, siapa yang sesungguhnya membisiki mantan presiden kita ini jika dia tidak mengerti tentang Undang-Undang Informasi Publik, Keterbukaan Publik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, siapa yang membisiki ini? Sehingga setiap orang yang bertanya itu harus dipolisikan, begitu. Patut kita pertanyakan ini. Nah, mengenai Bapak Arianto Sutadi ini, memang kalau kita tonton ya acara debat, kemudian diskusi di televisi, ini apa yang beliau sampaikan ini menyakiti hati rakyat. Maka jangankan saya sebagai kuasa hukum atau mungkin sebagai terlapor ya, saya sebagai rakyat Indonesia pembayar pajak tidak sudi mendengarkan keterangan yang demikian itu. Ya, mengapa? Karena beliau dalam salah satu acara itu menggunakan kata-kata ini adalah pertarungan antara dua kelompok. Yang satu adalah pembenci Joko Widodo, yang satunya lagi bersimpati kepada Joko Widodo. Pemilihan diksi ini saja sudah menunjukkan ada disparitas, diskriminasi, keberpihakan, dan menurut saya itu jahat sekali ya. Nah sekarang saya balik, bagaimana kalau saya katakan ke Bapak ya, bahwa kata-kata yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan perseteruan antara dua kelompok, saya tambahkan ini ya, yaitu orang yang membenci kezoliman Jokowi, yang satunya lagi saya tambahkan kelompok yang bersimpati pada kezoliman Jokowi. Enak nggak didengar? Enggak kan? Jadi gunakanlah kata-kata, ya, yang kata-kata itu tidak Anda gunakan untuk membela atau berpihak, tapi lakukan tugas Anda yang pada saat ini adalah sebagai penasehat ahli Kapolri. Namanya saja ahli, berarti kan di atas orang rata-rata begitu ya. Apalagi yang dinasihati adalah Kapolri begitu. Nah kemudian makin banyak lagi ini, baru sekitar beberapa jam yang lalu lah, karena sedang merespon tentang pengadilan yang ada di Sleman dan di Surakarta ya. Beliau dengan sangat lincah mengatakan bahwa ini akan ada banyak tersangka
karena di Polda nanti itu tentang bukan hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, tapi juga tentang provokasi serta penghasutan. Ini Bapak sebenarnya paham atau tidak masalah ini? Ya, Anda dalami dulu, baru Anda sampaikan di Polda itu apa urusannya, begitu ya. Jangan kebencian Anda kepada suatu kaum itu membuat Anda ngawur dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Apalagi kapasitas Anda adalah sebagai staf ahli Kapolri, ya. Bapak Ibu sekalian, narasi yang paling sering kita dengarkan lagi, kelompok-kelompok yang dia sebut dengan pembenci Jokowi itu adalah kelompok yang dia sebut dengan HTI, FPI, gerombolan sakit hati karena kalah pilpres dan sebagainya. Ayolah Pak, ya jangan Anda gunakan kata-kata tersebut, karena itu akan semakin mendowngrade Anda yang sudah pada level ahli tadi, begitu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa berharap banyak. Ya, jadi mohon maaf kalau kami akhirnya berpendapat bahwa pernyataan Bapak Arianto Sutadi sebagai staf ahli Kapolri itu tidak lepas kaitannya dan harus dipahami bahwa beliau ini sebagai purnawirawan Pati, ya, perwira tinggi Polri yang juga duduk sebagai pimpinan Polri. Ya, tentu saja ya, barangkali beliau berpihak kepada kepentingan Polri saat ini. Jadi jangan sampai kami akan berprasangka dan praduga buruk bahwa kita tahu Polri hari ini adalah Kapolri yang terlama menjabat posisinya, dan beliau itu siapa, nanti saya jadi salah lagi ngomongnya ini ya. Tetapi itu adalah fakta di masyarakat yang tidak bisa dibantah, tapi mungkin tidak banyak orang mampu mengatakannya. Nah, jadi kami tahu bahwa beliau tidak akan dalam hal ini ya, melihat dari beberapa statementnya di media massa, akan membela atau adil dalam hal ini. Nah, oleh karena itu fungsi daripada klarifikasi hari ini saya kira banyak gunanya ya untuk Bapak Arianto Sutadi membenah diri agar besok kalau tampil lagi di televisi, tampillah sebagai bayangkari negara, ya, bukan bayangkari seseorang. Saya kira demikian ya. Jadi begitu Bang Ahmad Kosinudin yang bisa saya sampaikan ya. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sudah selayaknya presiden, mantan presiden, yaitu orang yang sesungguhnya adalah orang yang bukan orang biasa, ya. Beliau itu tetap dalam hidupnya akan terus menyandang orang yang luar biasa. Apa buktinya bahwa beliau orang luar biasa? Setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden, bukankah beliau berhak mendapat gaji yang disebut dengan pensiunnya itu ya? Itu menunjukkan bahwa dia tidak biasa, dia adalah pensiunan presiden begitu. Dan beliau bukankah mendapatkan hadiah dari negara berupa rumah yang di Colomadu itu yang nilainya hampir 100 miliar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bertingkahlah yang baik, bertingkahlah yang sesuai dengan hukum, karena pada dasarnya pada saat kita berada pada posisi saling kontra seperti ini, hukumlah sebagai panglima. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.